Sekarang ini saya banyak sekali melihat para YouTuber yang baru bermunculan di YouTube ini, yang hanya bermodalkan bicara, tapi dia sudah berani mengekspresikan dirinya di depan kamera hanya seorang diri. Buat saya itu adalah yang sangat mantul ya. Saya apresiasikan apa yang sudah kalian lakukan. Yang hal itu nantinya akan bisa menjadi ilmu buat kalian untuk bisa berbicara di depan umum. Karena begitu sulitnya ya kita berbicara di depan umum. Yang mudah-mudahan nanti pun kalian bisa berbicara di go internasional ya. Mudah-mudahan ya, dimulai dari YouTube lalu di umum dan bisa go internasional. Yang pernah saya lakukan dulu ya waktu di luar negeri, yang saya berbicara di depan orang-orang asing dengan gaya gestur seperti ini. Walaupun bicara saya waktu itu masih belepotan, tapi bisa terlihat keren ya. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa ya seperti itu, dan saya yakin pasti itu bisa. Tapi ada saran dari saya, jangan sampai kalian itu niatnya karena ikut-ikutan yang sedang viral. Karena ada yang sedang viral, jadi kalian ikut-ikutan berbicara di depan kamera. Takutnya seperti ini. Takutnya ketika kalian tidak mendapatkan jam tayang ataupun penonton ataupun yang kalian harapkan tidak didapati, takutnya semangat kalian itu turun. Berbeda jika niat kalian itu atas dasar ingin belajar, mau ada penonton ataupun enggak, itu akan tetap kalian lakukan karena itu atas dasar belajar. Selain itu, mungkin sekarang ini kalian sudah niat belajar ya, mau ada yang nonton ataupun enggak, itu kalian tetap niat belajar. Tapi pastinya saya pun paham ya, manusiawi yang pastinya pengen cepet-cepet dimonetisasi. Nah, takutnya saking susah-susahnya mendapatkan syarat monetisasi, kalian melakukan jalan pintas. Entah itu menggunakan pihak ketiga ya, software ataupun aplikasi pihak ketiga, ataupun mungkin sampai membeli jam tayang. Karena dampak dari menggunakan aplikasi pihak ketiga ataupun membeli jam tayang, itu mungkin teman-teman sudah melihat video yang sebelumnya ya, yang pernah saya review. Ada korban-korban yang sudah curhat ke saya tentang membeli jam tayang. Nah, yang sebelumnya saya memberikan bukti dari korban-korban yang membeli jam tayang. Sekarang saya akan memberikan kabar dari YouTube tentang membeli jam tayang secara belak-belakan. Apa sih yang sudah dikatakan oleh YouTube tentang membeli jam tayang? Apakah itu bisa dimonet walaupun dengan cara yang benar ataupun seperti apa? Nah, simak video ini sampai akhir, jangan sampai kalian salah paham tentang kabar dari YouTube membeli jam tayang bisa dimonetisasi asal dengan cara yang benar. Setiap perusahaan berdiri itu pasti memiliki SOP-SOP yang telah ditetapkan. Jika kita mematuhi SOP tersebut, itu nantinya produksi kita itu akan bisa berjalan secara mulus. Begitu juga dengan YouTube. YouTube berdiri itu memiliki SOP-SOP buat para kreator, yang jika kreator tersebut itu mematuhi SOP-nya, maka YouTube channelnya itu akan bisa berjalan secara mulus. Nah, salah satu SOP tersebut yang akan saya bahas di sini itu adalah SOP nomor 3399767 terkait kebijakan tentang interaksi palsu, yaitu tentang membeli jam tayang ini ya. Langsung saja saya bacakan SOP YouTube-nya ini ya. Nah, di sini YouTube mengatakan, YouTube tidak mengizinkan penggunaan metode yang dapat memanipulasi jumlah penayangan, suka, komentar, ataupun metrik lainnya. Nah, bisa dikatakan metrik lainnya yaitu adalah jam tayang yang tidak dibahas ataupun yang tidak dikatakan di sini ya. Entah itu menggunakan sistem otomatis ya. Nah, artinya YouTube itu di sini sudah melarang kita sebagai kreator untuk membeli jam tayang. Kalau di sini sebutnya memanipulasi ya. Ya artinya sama saja dengan membeli jam tayang ya. Itu sudah dilarang oleh SOP YouTube-nya.
Nah, lalu seperti apa yang dikatakan Bang Metrik itu bisa dimonetisasi asalkan dengan cara yang benar? Nah, YouTube itu sebetulnya sudah memberikan banyak SOP-SOP bagi para kreatornya. Selain SOP dari yang saya bahas tadi tentang interaksi palsu, yaitu adalah SOP bagi para kreator ya. Nah, kalian bisa buka saja di bantuan YouTube dan nanti akan ada di sana tips bagi kreator. Nah, itu adalah cara-cara yang benar buat kalian bisa sampai dimonetisasi. Nah, di sana ada fitur-fitur dasar ya, yaitu tentang tips mengupload video, tips untuk mengoptimalkan video, lalu ada tips thumbnail dan judul. Kalau untuk tips yang pertama, pastinya kalian sudah paham lah ya, bagaimana tips untuk mengupload video ya. Pasti kalian sudah bisa lah ya semuanya untuk mengupload video. Nah, untuk di sini saya langsung saja ke mengoptimalkan video. Nah, dari tips mengoptimalkan video tersebut, YouTube itu di sana sudah banyak memberikan tips ya. Di sana yaitu salah satunya sebaiknya buat konten Anda itu seperti yang jelas, konsisten, dan representatif gitu ya. Sehingga pengguna yang menemukan channel Anda akan langsung memahami topik video Anda. Nah, itu salah satunya ya. Nah, mungkin kalau kalian baca keseluruhan itu akan sangat bingung buat kalian. Karena di sini YouTube sudah banyak memberikan ya, banyak memberikan tips ya. Dari mulai tadi yang saya bahas, jelas dan ini bla 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 itu, tapi ada salah satu hal yang sangat saya menarik melihatnya, yaitu di sana ada kalimat yang sudah YouTube simpulkan, yaitu ada di saran dari kami. Nah, di sana ada ya, jika ada banyak hal yang harus dikerjakan, ya, dikerjakan ya dari mulai tadi ya, dari mulai memilih konten seperti itu ya. Nah, di sini mulailah dengan berfokus pada judul, deskripsi, dan thumbnail. Nah, mungkin jika teman-teman sering mengikuti konten saya, pastinya pernah ataupun saya banyak membahas tentang buatlah judul yang menarik. Lalu kalau kalian nggak bisa bikin deskripsi, ambil saja kalimat judul, masukkan ke deskripsi. Dan satu hal, yang itu thumbnail. Karena thumbnail itu adalah pintu pertama, gerbang pertama untuk kreator masuk ke video kita. Kalau thumbnailnya sudah sangat bikin penasaran, itu nantinya channel kalian ataupun video kalian bukan hanya diintip saja, melainkan langsung diklik dan nantinya kalian bisa mendapatkan view dan juga jam tayang. Lalu di sini YouTube mengatakan, Anda selalu dapat menambahkan atau mengedit sisanya nanti. Nah, artinya ketika mungkin deskripsi kita kurang, nanti akan bisa kita tambahkan ketika sudah kita upload. Lalu misal video kita ada yang ingin kita potong. Nah, itu bisa kalian lakukan setelah kalian upload. Nah, itu adalah salah satu SOP dari sekian banyaknya SOP YouTube ataupun artikel YouTube ya. Yang mungkin kalau kita baca secara keseluruhan itu akan bikin kita bingung ya. Setidaknya yang harus kalian fokus pertama itu adalah judul, deskripsi, dan thumbnail. Saya yakin jika judul, deskripsi, thumbnail kalian itu sudah bikin menarik, nantinya kalian akan bisa cepat mendapatkan syarat monetisasi. Dan itu akan bisa kalian dapati secara alami ya. Dan nantinya kalau kalian sudah mendapatkan cara yang alami, nantinya akan bisa lolos di monetisasi. Nah, jadi untuk kesimpulan apa yang sudah saya bahas tadi, jangan sampai ketika kalian sekarang sudah menjadi YouTuber, itu jangan sampai ikut-ikutan, tapi atas dasar diri kalian yang ingin belajar. Lalu jangan sampai kalian menggunakan jalan pintas, yaitu salah satunya memanipulasi dengan membeli jam tayang. Dan jika kalian ingin lolos di monetisasi secara mulus, silakan kalian gunakan saja SOP YouTube yang sudah YouTube berikan kepada kita secara gratis. Mudah-mudahan hal ini bisa bermanfaat buat teman-teman dan teman-teman bisa secepatnya mendapatkan syarat monetisasi secara alami dan mulus juga saat pengajuan monetisasi. Amin. Akhir kata, terima kasih dari saya. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya dan salam sukses buat kita bersama.